mengenai modul ajar kurikulum merdeka. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1, kami berjumlah 5 orang. Pada diskusi kali ini kami akan membahas mengenai informasi umum yang ada pada modul ajar kurikulum merdeka. Pada identitas umum atau informasi umum, modul ajar ini terdapat 7 komponen. Yang pertama adalah identitas modul, yang kedua kompetensi awal, yang ketiga profil pelajar Pancasila, yang keempat sarana dan prasarana, yang kelima adalah target peserta didik, yang keenam model pembelajaran, yang terakhir adalah materi pokok. Baik, untuk pembagian materi pada modul ajar kurikulum merdeka pada poin informasi umumnya, kami akan membagi pada anggota kami. Yang pertama, pada poin identitas modul akan dijelaskan oleh rekan kami Arika Jufri. Yang kedua, yaitu kompetensi awal dan profil pelajar Pancasila akan dijelaskan oleh rekan kami Intan Permatasari. Dan poin keempat, sarana dan prasarana akan dijelaskan oleh Muhammad Isar. Pada poin ke-5 dan ke-6, yaitu target peserta didik dan model pembelajaran pada modul ini akan dijelaskan oleh rekan kami Nindri Yuniati. Dan pada poin terakhir, yaitu materi pokok, akan dijelaskan oleh rekan kami Hasbi Fauzan Ode. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita akan mulai diskusi kami. Pada poin pertama, yaitu identitas modul, akan dijelaskan tadi oleh Rika Jufri. Pada identitas modul ini, penyusun dari modul ini adalah Ahmad Hidayat SPD, dan instansi dari modul ini adalah SMP 2 Tuli Susu. Tahun penyusunan dari modul ini tahun 2022, dan jenjang sekolahnya adalah SMP Garing MTS. Mata pelajaran bahasa Indonesia. Fase garing kelas adalah fase D untuk kelas 7 atau kelas 1 di jenjang SMP. Terus bab adalah jelajah Nusantara. Pada poin capaian pembelajaran, ini para peserta didik diminta untuk mencapai beberapa capaian pembelajaran sehingga mereka dapat mengetahui seperti apa capaian yang harus dicapai dalam sebuah pembelajaran. Secara umum, capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh setiap peserta didik dalam setiap fase perkembangannya. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan informasi, kompetensi, dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Sehingga pada capaian pembelajaran ini, setelah dijelaskan tadi awal, merupakan hal atau suatu yang harus dicapai untuk para peserta didik dalam mengembangkan pembelajarannya sehingga mereka bisa mencakup sekumpulan informasi di lingkup materinya. Pada poin identitas modul ini ada elemennya ialah peserta didik mampu untuk mengevaluasi informasi melalui penilaian ketepatan gagasan pikiran, arahan, pandangan, atau pesan dari teks-teks, deskripsi, laporan, narasi, rekon, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi dari teks tulis, visual, dan audio visual, dengan membandingkan beberapa informasi tersebut dengan pengalaman dan pengetahuannya mereka masing-masing. Para peserta didik juga harus mampu menilai pemilihan diksinya atau pemilihan kata, kosakata, serta cara penyajian data sesuai dengan tipe teks dan tujuan penulisan pada pembelajarannya secara sederhana dan bagus. Peserta didik harus mampu menilai elemen tokoh dalam teks fiksi. Peserta didik juga harus mampu
menggunakan sumber informasi yang mereka dapatkan untuk menilai akurasi informasi pada teks sesuai jenjang di mana mereka menempuh pendidikan. Kami di sini membahas jenjang SMP dari MTS. Selanjutnya setelah elemen ada poin alokasi waktu. Alokasi waktu yang digunakan pada modul ini yaitu 6JP. Maksudnya untuk mencapai tujuan-tujuan sesi ini terdapat 6JP atau 270 menit untuk dimanfaatkan sebagai alokasi tersebut. Yang pertama, mengikuti penjelasan dari guru sebagai narasumber selama 15 menit. Yang kedua, mengikuti acara pembagian tugas atau pembagian kelompok dalam peserta didik di dalam kelas selama 10 menit. Terus pada 215 menitnya, yang pertama praktik pembelajaran dan penilaian selama 40 menit kali berapa kelompok yang dimuat dengan interval perbandingan guru yaitu 5 menit kali 3. Jadi di sini menggunakan alokasi waktu 15 menit. Yang kedua adalah refleksi di dalam kelompok. Refleksi ini maksudnya penggambaran kembali mengenai materi-materi yang telah dipaparkan atau diajarkan oleh pedagog, yaitu selama 10 menit dalam dikali berapa banyak kelompok yang digunakan. Pada kegiatan akhir yaitu di sini menggunakan alokasi waktu selama 30 menit yaitu mengikuti refleksi dari narasumber dari hasil pembelajaran yang mereka telah dapatkan dari pedagog. Jadi setelah dari alokasi waktu yang digunakan terdapat 270 menit atau 6JP dalam aktivitas modul yang kami bahas. Selanjutnya akan dilanjutkan mengenai kompetisi awal mengenai modul yang kami bahas. Oke, cukup sekian penjelasan mengenai identitas modul. Selanjutnya akan dijelaskan pada poin B dan poin C yaitu kompetisi awal dan profil pelajar Pancasila oleh rekan kami Intan Permatasari. Kepada Intan, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas tentang kompetisi awal. Kompetisi awal itu berupa pengetahuan maupun keterampilan yang dimiliki siswa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Dalam kompetisi awal di sini tentang teks deskripsi, yang pertama itu menemukan informasi eksplisit pada teks deskripsi dan menyimpulkan melalui
dan menghargai budaya, kemampuan berkomunikasi, interkultural, dan berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang ketiga itu bergotong royong. Maksud dari bergotong royong di sini yaitu pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen yang ada pada bergotong royong yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Yang keempat itu adalah mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Yang kelima itu bernalar kritis. Bernalar kritis itu maksudnya mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis ini adalah memperoleh dan memproses informasi dengan gagasan, menganalisis, mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir dan mengambil keputusan. Yang terakhir atau keenam itu kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, dan bermanfaat. Elemen kunci dari kreatif ini adalah menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Itulah dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Itulah tadi penjelasan dari rekan kami Intan Permatasari pada poin B dan C di identitas umum dalam bentuk ajar. Selanjutnya kita menuju kepada poin D, akan sarana dan prasarana akan dipaparkan oleh rekan kami yaitu Muhammad Isar. Kepada Muhammad Isar kami persilakan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang sarana dan prasarana dalam bentuk ajar. Sarana dan prasarana dalam bentuk ajar merupakan bagian dari komponen bentuk ajar itu sendiri. Sarana dan prasarana juga digunakan seorang guru untuk mentaktisi siswa supaya cepat mengerti dalam penyampaian pembelajaran. Sarana dan prasarana dalam konteks bentuk ajar merujuk pada fasilitas dan perkakas yang diperlukan untuk penyampaian materi ajar. Hal ini termasuk perangkat keras, yakni komputer, proyektor, papan tulis, dan lain-lain. Perangkat lunak, yakni aplikasi pendidikan, serta bahan ajar, yakni buku teks atau sumber belajar lainnya. Sarana dan prasarana yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pengajaran dan pembelajaran. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, itulah tadi penjelasan dari rekan kami Muhammad Isar menjelaskan mengenai sarana dan prasarana pada modul ajar Merdeka. Selanjutnya kita akan menuju kepada poin E dan poin F dalam informasi umum di modul ajar ini. Di sini akan dijelaskan oleh rekan kami Indri Yuniarti pada poin E dan poin F. Kepada rekan kami Indri Yuniarti kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan target peserta didik. Target peserta didik dalam satu modul ajar dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan pembelajaran. Modul ajar dapat terancam untuk berbagai kelompok peserta didik, termasuk yang pertama, anak-anak prasekolah dan sekolah dasar, siswa sekolah menengah, mahasiswa perguruan tinggi dan universitas. Pekerja profesional yang sedang
sering disebut dengan flipped classroom. Yang terakhir, model pembelajaran daring. Baik, yang dimaksud dengan model pembelajaran berbasis penemuan di sini memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi dan menemukan konsep sendiri melalui tugas-tugas berorientasi penemuan. Selanjutnya, model pembelajaran kolaboratif. Dalam model pembelajaran kolaboratif mendorong kerjasama antara siswa dalam merancang masalah atau proyek bersama. Selanjutnya, model pembelajaran berbasis proyek. Dalam model pembelajaran ini mengintegrasikan pembelajaran ke proyek yang nyata dan relevan dengan menghadirkan tantangan dan tujuan yang jelas. Selanjutnya, model pembelajaran berbasis kasus. Dalam model pembelajaran ini menggunakan studi kasus untuk memperlihatkan situasi dunia nyata dan mendorong analisis dan pemecahan masalah. Selanjutnya, model pembelajaran berbasis permainan. Dalam model pembelajaran ini menggunakan unsur-unsur permainan untuk memotivasi dan melibatkan siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran terbalik atau sering disebut dengan flipped classroom. Model pembelajaran ini biasa digunakan menggunakan materi ajar yang disampaikan sebelum pertemuan kelas. Sementara itu, waktu kelas digunakan untuk diskusi dan pemahaman yang lebih dalam. Yang terakhir, model pembelajaran daring. Model pembelajaran ini menggunakan teknologi dan platform dan mengirimkan materi ajar dan berinteraksi dengan siswa. Selanjutnya, pemilihan model pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau audiens dan sifat materi ajar. Model-model ini dapat digunakan sendirian atau dikombinasikan dalam modul ajar untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, itulah tadi penjelasan dari rekan kami Ibu Yuniarti pada poin target peserta didik dan model pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya kita akan masuk di poin terakhir dalam modul ajar, yaitu poin B, itu penjelasan mengenai pokok materi. Pada pokok materi ini akan dijelaskan oleh rekan kami Hasbi Fauzan Ode. Kepada Hasbi Fauzan Ode, kami silakan. Baik, materi selanjutnya tentang pokok materi, di mana tentang memahami isi tes deskripsi tulis. Dalam memahami isi deskripsi tulis ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, mengakses informasi dan mengambil simpulan dari isi tes deskripsi. Baik, kita pahami satu-satu tentang mengakses informasi. Mengakses informasi berarti tentang membaca suatu informasi yang telah disajikan dalam suatu tes deskripsi, di mana dalam mengakses informasi ini kita harus membacanya dari awal sampai akhir agar bahan bacaan atau informasi yang telah kita dapat itu dapat kita pahami dengan baik. Sehingga apabila kita sudah mengakses informasi dengan baik, kita dapat menyimpulkan suatu tes deskripsi. Dalam menyimpulkan isi tes deskripsi, harus kita pahami terlebih dahulu apa sih itu tes deskripsi, dan kita harus membaca dari awal sampai akhir agar kita bisa menemukan kesimpulan dari teks tersebut. Misal, setelah kita pahami informasi yang telah kita baca, kita dapat tarik kesimpulan terkait tes deskripsi, yaitu kita tahu apa itu subjeknya, tempatnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, poin kedua tentang mengenali gaya penulisan pada tes deskripsi di media sosial. Baik,
tentang gaya penulisannya di media sosial. Berbicara tentang media sosial tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Pasti di antara kalian atau kita ini sering yang namanya menulis di media sosial yang kita miliki, baik itu Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Dalam menulis pasti kita itu berkeinginan agar apa yang kita tulis itu atau apa yang kita informasikan kepada orang lain, harapan kita pembaca atau netizen bisa ingin tahu atau memahami dari apa yang kita tulis. Baik terkait dengan gaya bahasa ya tes deskripsi, muncul pertanyaan, bagaimana agar para netizen atau para pembaca bisa memahami atau lebih akrab dengan tulisan kita. Caranya yaitu dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Dengan itu kita bisa memasukkan kata yang mudah dipahami agar para netizen atau pembaca mudah mengobrol dengan apa yang telah kita tulis. Misal dalam modul ajaran kita pelajari tentang, contohnya dalam teks pantang teror yang instagramable. Contoh katanya yang diungkapkan oleh penulis, apabila kalian bersuah foto di sana, kalian akan mendapatkan latar lembah yang mengepung kota Takangen di kejauhan. Keren kan? Oke. Dalam gaya bahasa yang diungkapkan di sini kata keren kan, di mana kata keren kan ini dapat antara penulis dan pembaca ada keterkaitan sehingga ada namanya saling mengobrol dari kata keren kan. Selanjutnya menjelajahi arti kata menggunakan kamus. Menjelajahi arti kata menggunakan kamus berarti dalam menyusun teks deskripsi pasti seorang penulis itu mendeskripsikan tulisannya, ada kata-kata yang memasukkan kata-kata yang begitu awam bagi kita. Jadi kita sebagai pembaca dengan membaca apa yang telah disampaikan penulis dalam suatu teks, pasti kita itu menemukan beberapa kata yang sulit kita pahami. Nah, dengan menjelajahi arti kata menggunakan kamus, di sini kita dapat menggunakan kamus online. Misalkan penulis sudah secara keseluruhan mendeskripsikan yang tulisan yang telah dibuat, ada beberapa kata yang kurang pahami. Ya, nah dari beberapa kata yang kurang kita pahami itu, kita bisa mencari katanya itu lewat kamus yang telah disediakan atau KBBI online secara daring. Dengan kita setelah mencari kata yang kurang pahami itu, tentunya akan menambah wawasan kita dari kata yang kurang kita pahami. Itu saja mungkin dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih atas penjelasan dengan kami yang terakhir mengenai materi pokok dalam modul ajar kurikulum merdeka. Jadi sudah kita dengarkan penjelasan di awal mengenai identitas modul sampai dengan materi pokok dalam modul ajar kurikulum merdeka. Baik, kami dari kelompok 1 cukup sekian penjelasan atau diskusi kami mengenai modul ajar di kurikulum merdeka di poin identitas umum dalam modul ajar. Kami dari kelompok 1 akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi